Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada ya. Buat kameranya julip nih. Yo kameranya julip aja. Tak foto nanti. Ayo, wis 200 toh. Masa ya ini 200. Nah, harus surah jalu 100. Yang lain ayo. Ozia, Inggit, Reza, Rifki, Paris, Vanessa, Anji, Beda, Luciana, Iqbal, Naria, Yoga, Naria, Vanessa. Wah, Anji potongannya kan rambutnya. Baru potong tuh Anji. Naria ini kok HP ini di ora diteke. Naria, HP ini di anokne di landscape. Naria, HP ini di landscape gitu gede. Juga Vanessa, Bella, Luciana. Di Luciana. Ada apa, Pak? Ya di kamerane. Nari Andi malah metu meneh malah kamerane ra dileke meneh. Usia Inggit. Dia ya dengerin kamera malah. Sinyalnya elek toh. Itu kan UTS ya. Itu kan jadi UTS. Nanti materi UTS sampai hari ini ya. Terus yang mau menunjukkan tugas hari ini siapa ini? Yang belum. Ya, yang belum presentasi siapa? Saya belum, Pak. Purita? Ya, saya. Siapa? Purita? Iya. Ya, ya, di share screen. Oh iya, join meneh. Kon ngurip kamera. Ngurip kamera. Oh iya. Naria. Keluar Malah sendiri. ditutup Naria. 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 Ciana. Ngapus silikan. Ya, dari screen Purita. Ya, udah kelihatan. Langsung saja ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menyampaikan materi dengan model perencanaan strategis SITI. Perencanaan strategi
Perencanaan strategis SITI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis SITI mempelajari pengaruh SITI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis SITI juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi SITI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. Kemudian tujuan utama perencanaan strategis informasi adalah mempersiapkan rencana bagi pengelolaan analisis, perancangan dan pengembangan sistem berbasis komputer. Untuk perencanaan strategi informasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu data. Arah tinjauan strategisnya adalah terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Yang kedua, aktivitas. Arah tinjauan strategisnya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja enterprise. Kemudian ada tahapan input. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis internal yang mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan bisnis eksternal yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Yang ketiga, analisis lingkungan SITI internal yang mencakup kondisi SITI organisasi dari perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya, kemudian bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari SITI yang ada saat ini. Kemudian yang keempat, analisis lingkungan SITI, peluang pemanfaatannya, kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Kemudian tahapan output, strategi SI bisnis yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi. Kemudian yang kedua, strategi TI yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SITI. Yang ketiga, strategi manajemen SITI yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah model strategis SITI. Selanjutnya, teknik atau metode analisis yang digunakan ada beberapa. Yang pertama, analisis SWOT. Yang kedua, analisis five force kompetitif. Yang ketiga, analisis value chain. Yang keempat, analisis PEST. Yang kelima, metode critical success factor. Yang keenam, metode balance scorecard. Yang ketujuh, McFarland strategic grid. Kemudian di sini ada contoh proses bisnis pada Dinas Pekerjaan Umum bidang SDA dan SDM berdasarkan aktivitas utama dan pendukungnya dapat digambarkan menggunakan analisis value chain yang dimana terdapat aktivitas pendukung dan utama. Aktivitas utama itu melakukan pendataan berkaitan dengan SDA, kemudian melakukan pengusulan, yang ketiga pelaporan berkaitan dengan SDA. Di bagian aktivitas pendukung ada manajemen tata usaha, manajemen kepegawaian, dan manajemen keuangan. Kemudian analisa value chain. Analisa value chain dilakukan untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung.
mengacu pada dokumen organisasi yang menyebutkan tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi di masing-masing unit kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Purita. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Saya belum, Pak. Ya? Siapa? Reza? Bisa. Yo, suara pelan. Tapi nggak bisa on cam, Pak. Kameranya. Dewi? Kameranya guru biru dah. Ini udah on cam, Pak. Tapi kameranya biru jadi nggak kelihatan. Oh ya, orang transparan ya wajahmu ya. Iya. Dia sedang di script. Bentar, Pak. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, dicoba di maksimal di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya slideshow Riza. Mas, bisa Mas. Di slideshow bisa enggak? Gimana, Pak? Belum. Berarti salah share screen kamu. Diulang di screen yang your entry screen. Biar bisa di slideshow. Bentar, Pak. Ini, Pak. Ya, coba di slideshow suara. Ya, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Marhindra akan mempresentasikan tentang model strategis SI atau TI. Metodologi itu faktor penting dalam proses perencanaan strategis SI atau TI adalah penggunaan metodologi. Metodologi merupakan kumpulan dari metode, teknik, dan tools yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Tujuan dari penggunaan metodologi dalam perencanaan strategis SI atau TI adalah untuk meminimalkan risiko kegagalan, memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, meminimalkan ketergantungan individu, dan lebih menekan kepada proses dan sasaran yang ditentukan. Metodologi Word and Paper. Pendekatan metodologi versi Word and Paper ini dimulai dari kondisi investasi SI atau TI di masa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan bisnis organisasi dan menangkap peluang bisnis serta fenomena meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi karena mampu memanfaatkan SI atau TI dengan maksimal. Tahapan input. Metodologi Word and Paper ini dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari 1. Analisis lingkungan bisnis internal yang mencakup aspek-aspek strategis bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis organisasi. 2. Analisis lingkungan bisnis eksternal yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Tahapan output. Tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategis SI atau TI yang isinya terdiri dari strategi SI bisnis yang mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SI atau TI untuk mencapai sasaran bisnisnya.
portofolio aplikasi, dan menggambarkan arsitektur informasi. Strategi TI yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia (SI atau TI). Strategi manajemen SI atau TI yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI atau TI yang dibutuhkan. Beberapa teknik atau metode analisis SSI. Analisis SWOT, analisis 5 force competitive, analisis value chain, analisis PACE, metode critical success factor, metode Blanche scorecard, McFarland strategi GID. Analisis SWOT. Analisis SWOT akan dibedakan dari hasil analisis lingkungan. Kekuatan diidentifikasikan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kekuatan organisasi untuk dapat meneruskan dan mempertahankan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki, organisasi akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan sebagai modal untuk bersaing. Strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. Contoh, reputasi kampus XZ sebagai perguruan tinggi ternama di kota P dengan kompetensi inti pada teknologi informasi, aset sumber daya manusia, dan sarana atau prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan multistrata. Rasio dosen dan mahasiswa multistrata masih memindai pengalaman dan prestasi dalam penyelenggaraan pendidikan multistrata. Analisa PES. Analisa yang lebih mengedepankan unsur di luar organisasi atau bisnis yang kita berpengaruh pada kondisi bisnis kita, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologikal. Analisis value chain. Konsep value chain memungkinkan perusahaan mendapatkan competitive advantage melalui cost leadership, differentiation, atau keduanya. Untuk dapat mengerti competitive advantage, suatu perusahaan tidak bisa perusahaan dilihat sebagai satu keseluruhan, tetapi sebagai aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan. Aktivitas-aktivitas itu harus diselidiki secara sistematis. Bagaimana kinerja dan interaksinya. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Reja. Ya, ada lagi enggak? Era yang mau menunjukkan tugasnya. Saya belum nih Pak. Tapi Suruh. ini repot nih Pak, minggu depan saya gimana Pak? Oh iya. Minggu depan UTS. Satu saja aja Pak. Ada lagi enggak?
Tarik ah. Bilang. Mana neng? Nanti bilang, lembrak. Ada ya, guys ya. Nanti ujiannya sampai ini ya, pertemuan hari ini. Jadi model apa namanya, perencanaan strategis. Tambahkan sedikit, tapi sudah sampaikan oleh Mas Desa dan Pak kita ya. Jadi tambahkan tentang model perencanaan strategisnya ya. Jadi pada waktu kita melakukan perencanaan strategis kan ada prosesnya ya. Sudah disampaikan oleh Mbak Purita dan Mas Desa tahapan dari perencanaan strategis SITI. Tapi di sini proses dari perencanaan strategis SITI di sini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, pada waktu ingin melakukan perencanaan strategis SITI dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka pertama dilakukan analisis terhadap lingkungan makro, ya, terhadap kondisi lingkungan yang ada di luar atau eksternal atau lingkungan secara makro, ya, baik dari segi sosial, politik, ya, ekonomi, ya, itu perlu dilakukan analisa terhadap lingkungan makro. Kemudian setelah melakukan analisa secara makro ya, lingkungan di eksternal, kemudian melakukan analisa di lingkungan internal ya, lingkungan mikro ya, lingkungan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian setelah melakukan kedua analisis ini ya, baik lingkungan analisis secara makro, lingkungan secara makro dan lingkungan secara mikro, kemudian melakukan analisis terhadap kondisi organisasi atau perusahaan yang diinginkan atau melakukan analisa sebenarnya perusahaan atau organisasi itu target yang diinginkan apa, kondisi masa depan yang diinginkan itu apa ya. Dia harus tahu sebenarnya target perusahaan di masa depan itu apa. Nah, perlu dilakukan analisis, kemudian setelah melakukan analisis itu baru melakukan melihat atau melakukan analisis terhadap kondisi organisasi atau perusahaan saat ini ya, kondisinya seperti apa saat ini ya, sehingga dengan sudah melakukan analisa terhadap kondisi yang diinginkan atau target perusahaan yang diinginkan masa depan seperti apa, kemudian juga diketahui kondisi saat ini atau kondisi organisasi saat ini seperti ini, sehingga terjadilah satu gap atau terjadi suatu gap itu ya, kesenjangan ya antara kedua kondisi ini ya, kondisi target yang diinginkan atau kondisi organisasi yang diinginkan seperti ini, sedangkan kondisi saat ini baru seperti ini misalkan. Ini terjadi kesenjangan atau gap. Nah, gap inilah yang nanti akan diselesaikan ya, menyelesaikan gap ini dengan melakukan perencanaan ya dengan program atau proyek ya, perencanaan strategis SITI, sehingga nanti program atau proyek yang dilakukan perencanaan strategis SITI ini nanti akan menghasilkan satu roadmap yang digunakan untuk menuju governance dan manajemen yang menuju untuk mencapai atau target dari perusahaan atau organisasi yang diinginkan. Ya, ini roadmap ini yang menyelesaikan dari kesenjangan atau gap yang terjadi antara kondisi yang diinginkan oleh perusahaan dan kondisi saat ini. Ya, ini tahapan untuk melakukan proses perencanaan strategis. Ya, tadi ya, jadi memahami tadi lingkungan secara makro ya, di mana perusahaan itu berada. Jadi perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan yang ada di luar perusahaan atau eksternal atau lingkungan secara makro, baik dari segi politik, ekonomi, sosial ya, dan sebagainya, itu perlu dianalisa. Ya.
Ya, tujuannya untuk mengetahui posisi perusahaan itu di mana, ya, untuk memahami letak perusahaan atau organisasi yang ya atau perusahaan kita itu berada di posisi di mana. Kalau dilihat dari lingkungan makro, lingkungan eksternal. Ya. Kemudian setelah itu yang kedua tadi ya mengkaji atau melakukan analisis terhadap lingkungan mikro, yaitu kajian terhadap profil perusahaan, melihat kondisi profil dari perusahaan kita atau organisasi kita ini seperti ini. Ya, nanti baru dilihat ya dari melihat dari kondisi lingkungan secara makro, letak posisi kita yang memahami lingkungan makro di mana perusahaan kita itu berada. Kemudian dengan mengkaji juga terhadap profil perusahaan atau organisasi kita, yaitu dengan melakukan analisa terhadap lingkungan mikro, ya nanti akan kemudian melakukan gambaran dari melihat dengan kondisi yang secara makro seperti ini, kondisi perusahaan, kondisi lingkungan internal atau mikro profil perusahaan seperti ini, kemudian dicari gambaran target dari organisasi atau perusahaan di masa depan itu apa targetnya. Ya, setelah tahu targetnya, baru nanti selanjutnya adalah melihat kondisi atau melakukan analisis, mengkaji ya, terhadap kondisi perusahaan atau organisasi saat ini. Nah, sehingga tadi dapatkan gap, identifikasi gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan di masa depan oleh perusahaan tersebut. Nah, gap itulah yang akan diselesaikan. Ya, untuk menjembatani gap itu, kesenjangan antara kedua kondisi itu, nanti akan menyusun ya satu program atau proyek ya, dan untuk inisiatif ya untuk menjembatani kedua kondisi tersebut. Ya, baru nanti dapat satu roadmap dari hasil penyelesaian gap tadi ya, dengan menyusun program proyek ya, dengan melakukan perencanaan strategis SITI, kemudian nanti setelah itu diimplementasikan dalam strategi implementasi rencana strategis SITI. Nah, kemudian dari ini proses melakukan perencanaan strategis SITI. Kemudian dari proses ini nanti akan ada model bagaimana melakukan perencanaan SITI-nya. Nah, itu ada beberapa model yang nanti bisa dibahas setelah UTS ya. Ini ada 6 model yang bisa dilakukan ya, bisa digunakan untuk melakukan perencanaan strategis SITI. Ada yang model IISSP atau Information System Strategy Planning, kemudian ada model Yahman Framework, kemudian ada Enterprise Architecture Planning atau EAP, kemudian ada TOGAF dan ada COVID, serta yang terakhir nanti ada dari Bapak Ricardus Eko Indrajit ya. Ini ada IT Strategic Planning Methodology. Ini ada 6 model jadi yang nanti bisa digunakan dalam proses perencanaan strategis SITI. Nah, nanti bisa lihat tahapan kalau kita menggunakan model Information System Strategic Planning seperti apa. Kemudian tahapan kalau kita menggunakan model Yahman Framework seperti apa. Kemudian kalau menggunakan Enterprise Architecture Planning seperti apa ya. Jadi bahasa satu nanti kalau menggunakan TOGAF seperti apa. Kalau menggunakan COVID seperti apa, dan kalau menggunakan IT Strategic Planning Methodology seperti apa. Nah, ini 6 model ya dan perencanaan strategis SITI yang bisa digunakan sebagai model dalam perencanaan kalau kita mau melakukan strategis SI atau TI dalam suatu organisasi atau perusahaan. Itu kira-kira tambahan saya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza dan Mbak Mbak Purita ya. Ada pertanyaan? Depan UTS-nya sampai ini ya, sampai pertemuan hari ini. Minggu depan jadwalnya sudah diupload kayaknya ya. Bisa dilihat apakah di minggu pertama atau minggu kedua. UTS-nya ada 2 pekan ya, minggu. Ya, nanti kita terjadwal di minggu pertama atau minggu kedua, nanti bisa dilihat di jadwal ya, yang sudah diupload di web ataupun yang di-share melalui grup. Itu mungkin ada pertanyaan. Naria, Belinda baru gabung. Dari mana Pak Linda?
Udah meneng wae toh. Mati listrik. Mati listrik. Ada enggak? Enggak ada? Cukup? Sementara Oke. cukup, Pak. Oke, kalau cukup berarti nanti silahkan disiapkan materi untuk ujiannya ya minggu depan sampai hari ini materinya ya. Sudah disiapkan untuk ujian UTS minggu depan. Baik, itu mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Dilanjutkan nanti UTS, setelah UTS nanti lanjutkan lagi di situ nanti ada materi dan tugasnya kita nanti untuk setelah UTS ya. Tugasnya untuk setelah UTS yang presentasinya ya. Yang belum presentasi terutama itu disiapkan ya. Tapi semua harus membuat ya. Bagi yang sudah presentasi maupun yang belum tetap membuat, nanti harus dikumpulkan. Untuk yang tugas hari ini bisa dikumpulkan di e-learning ya. Semua mengumpulkan baik yang presentasi maupun yang tidak tetap mengumpulkan. Baik, itu terima kasih. Selamat siang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.